Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sahabatku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan tempat kita dilatih, dididik agar memiliki mentalitas yang baik. Sehingga selepas bulan Ramadan nanti kita keluar sebagai manusia yang mudah bersikap baik kepada sesama. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Islam adalah agama kebaikan yang bersifat universal, di mana Islam mengajarkan tentang apa yang disebut dengan ihsan. Ihsan, berbuat baik kepada sesama, dikaitkan dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan tauhid. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya sikap baik kita kepada sesama hendaknya didasarkan kepada ketauhidan kita, didasarkan kepada keinginan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan dan tauhid ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, lalu sahabat-sahabat kalian, teman-teman dekat kalian, orang-orang musafir yang kalian tidak kenal siapa mereka, wa ma malakat aymanukum, lalu orang-orang yang punya status berbeda bahkan lebih rendah dibanding kalian secara sosial. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi gemar membangga-banggakan dirinya. Ayat ini menyampaikan dua hal penting. Yang pertama adalah tentang pentingnya tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Mari kita beriman kepada Allah, percaya bahwasanya Allah itu ada dan Dia akan membalas segala perbuatan kita selama di dunia ini. Yang kedua adalah tentang ihsan. Ihsan dalam ayat ini dikatakan wabil walidaini ihsana. Ihsan artinya adalah perintah untuk melakukan kebaikan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Ayat ini mengatakan wabil walidaini ihsana, ay ahsin ihsana. Di sini ada sebuah perintah. Berbuat baiklah dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Artinya ini harus dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, penuh dengan ketulusan. Tidak hanya berbuat baik kepada sesama secara artifisial, secara basa-basi, hanya tampilan di muka saja, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tersimpan rasa benci, kemudian motif-motif buruk lainnya. Ini adalah pesan sosial yang sangat penting di dalam Islam yang dikaitkan dengan ketauhidan. Ada 8 golongan dalam ayat tadi yang disebut, yang hendaknya kita
memprioritaskan berbuat baik, bersikap baik kepada mereka semuanya. Di sana ada orang-orang yang tergolong masih kerabat kita, ayah, ibu, dan saudara-saudara kita. Ada juga orang-orang yang bukan kerabat kita. Mereka bisa jadi adalah orang-orang yang papa, yang tidak punya orang tua, yang tidak punya harta benda yang mencukupi kebutuhan mereka, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Wabni sabil, seorang musafir, orang dari jauh yang melakukan perjalanan, yang kita temui dia di jalan sedang membutuhkan bantuan, kita hendaknya juga bersikap baik, kalau bisa membantu maka kita bantu. Inilah potret bahwa Islam adalah agama kebaikan. Kebaikan yang diajarkan di dalam Islam, yang dituntut oleh Islam adalah kebaikan yang bersifat universal, tanpa membeda-bedakan latar belakang seseorang. Dalam ayat tadi dikatakan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Artinya tangga dekat atau tangga jauh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa al-jar atau tetangga ini berarti adalah tetangga al-muslim wal kafir, yang muslim maupun yang non-muslim, wal abid wal fasik, yang taat beragama maupun yang tidak taat beragama, al-qarib wal ba'id, yang jauh maupun yang dekat. Semua sama masuk dalam kategori tetangga yang harus kita hormati, orang lain yang harus kita muliakan, yang menjadi objek ihsan kita kepada mereka. Saudara, sahabatku semuanya, kaum muslimin dimanapun berada, ayat ini diakhiri dengan firman Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi gemar membangga-banggakan dirinya. Artinya, perbuatan baik, sikap baik kepada orang lain hanya mungkin terjadi kalau hati kita punya kerendahan. Ada kerendah hatian di dalam hati kita. Kita tidak mungkin atau akan sulit menghormati, memuliakan, bersikap baik kepada orang lain jika hati kita dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, atau setidaknya rasa gengsi. Semoga dengan puasa yang kita lakukan, hati kita menjadi lebih rendah hati lagi, lebih tawadhu, sehingga kita bisa memaksimalkan ihsan kita selepas bulan Ramadan nanti. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.